Move oners, menurut kamu, boleh nggak sih kita jual mahal saat PDKT? Dan gimana tips-tipsnya biar kita bisa jual mahal saat PDKT? Welcome, selamat datang kembali di podcast Lupain Mantan. Ada aku, Rain, yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Nah, anyway, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang jual mahal saat PDKT. Jadi kayak lebih tips-tipsnya dan gimana cara ngelakuinnya biar kita tuh kelihatan lebih, maksudnya jual mahalnya itu lebih elegan lah, lebih baik. Dan apakah boleh untuk jual mahal saat PDKT? Kalau menurut kita sih dari tim Lupain Mantan itu boleh aja, tapi ada batasnya. Jadi ada batas wajarnya dan gimana si batas wajarnya itu. Nah, kita dari tim Lupain Mantan udah ngerangkum semua jawabannya. Jadi ada 5 main point di sini. Yang pertama itu adalah bersikap sewajarnya saat PDKT. Jadi nggak berlebihan dan nggak terlalu no feeling juga. Tapi still keep being you ya. Jadi menjadi dirimu sendiri. Kalau suka ya suka, kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Maksudnya di sini bersikap sewajarnya adalah jangan terlalu menunjukkan kepada gebetanmu ini kalau kamu tuh terlalu interest, dan sebaliknya juga. Jadi kalau misalnya terlalu interest kan terkadang kita kayak terlalu hyper, maksudnya terlalu semangat gitu loh, kayak yang aduh ini gregetan banget, terus akhirnya semuanya kita yain, semuanya kita senyumin, terus kita senyum-senyum sendiri kalau ngelihat dia. Well, iya sih, maksudnya aku juga pernah ngerasain gitu ketika berada orang yang kita sukain dan kita bahagia dan kita rasanya kayak pengen ya kayak I would like to give all, kayak aku akan memberikan semuanya gitu kayak samamu, dan supaya nanti akhirnya jadian dan kita pacaran terus kayak berlanjut lah hubungannya ini gitu. Tapi jangan menunjukkan kalau misalnya kamu itu bener-bener suka. Jadi kayak still keep being elegan aja sih, lebih kepada ya udah, kalau ngomong ya kalau emang lagi ketawa ya ketawa, kalau emang saatnya kalian ngomong serius juga ya ngomongnya serius aja gitu. Jadi ya, go with the flow, tapi tetap ini ya, maksudnya jangan terlalu gimana karena kan maksudnya masih baru di awal juga. Mungkin beberapa dari kalian juga bakalan bilang kalau misalnya kita PDKT justru bukannya nunjukin kalau misalnya gimana sebenarnya kita ya. Maksudnya iya, kita kan harus nunjukin kayak style kita seperti apa. Maksudnya kayak kalau memang aku orangnya seperti ini ya tunjukinnya seperti ini, jangan jadi fake gitu. Maksudnya jangan menjadi orang lain. Tapi di sisi yang pertama kan ini masih tahap penjajakan ya, maksudnya masih tahap perkenalan pertama kali. Ya kan nggak mungkin juga kamu tiba-tiba, ya misalnya kayak kamu orangnya suka kalau ketawa udah yang kayak gimana gitu, maksudnya ketawanya udah kebahak-kebahak segala macam. Ya tetap diatur-atur lah gitu, maksudnya jangan yang gimana-gimana juga. Toh kalau kamu bilang aku orang kayak gini dan orang sekitarku menerima, kan itu orang sekitarnya yang udah lama dengan kamu, bukan yang baru juga ketemu kamu. Dan sebenarnya nanti ini bakalan tersaring juga kok. Jadi kalau memang dia suka dengan cara kamu yang seperti itu ya dia bakalan tetap stay, tapi kalau enggak ya udah bakalan ketahuan juga ntar gimana. Nah, selanjutnya di sini jangan pernah terburu-buru untuk meminta sebuah status. Ini semua cara-cara dan infonya ini itu berhubungan ya satu sama lain. Jadi biar lebih enak juga ngobrolinnya dan lebih enak buat kalian lebih ngerti gitu loh. Nah, di saat kita lagi PDKT terkadang kita tuh pengen banget buat langsung cepet-cepet jadian. Kita tuh pengen banget cepet-cepet langsung gimana ya, kayak langsung ya udah jadian aja deh gitu. Maksudnya kayak gak usah dilama-lamain, aku gak mau kelamaan, terus aku takutnya kamu kemana-mana. Move oners, kalau memang jodoh gak bakalan kemana. Jadi tetap tenang aja. Maksudnya kan gimana ya, kalian ini juga masih baru ketemu dan
hitungannya masih sekali, 2 kali, 3 kali masih baru lah ya hitungannya ketemunya. Dan kalau misalnya masih di bawah sebulan terus kalian udah minta status, itu kan hal yang aneh ya, dan hal yang lucu aja. Maksudnya kalau memang kamu menginginkan sebuah hubungan yang serius dan dalam jangka panjang, tahap perkenalan itu dibutuhkan dan terkadang memakan waktu yang lama gitu. Jadi nggak kurang baik aja sebenarnya kalau misalnya dilakukan dalam waktu kurang dari sebulan terus kalian langsung minta status. Ya dia juga bingung juga kan. Maksudnya untuk minta status pacaran aja kamu udah terburu-buru ini gitu. Apalagi misalnya kalau kamu nanti ngotot minta nikah atau minta dinikahin. Ya kan jadi makin ruwet ya ntar masalahnya ya. Nah selanjutnya di sini tuh kayak perlu nggak sih ngasih kode ke pasangan gitu. Nah jawaban dari kita, di saat kamu mau acting jual mahal saat PDKT perlu untuk ngasih kode. Ya karena kan kamu juga harus ngasih tahu kalau kamu interest sama dia ataupun sebaliknya. Tapi lakukan itu semuanya secara personal. Jadi hanya kalian berdua dan gak ada orang lain yang tahu. Dan jangan pernah kode-kodean di sosial media. Mau itu di WhatsApp story, mau itu di story Instagram, Snapchat, ataupun platform apapun yang kalian punya gitu. Jadi kan terkadang kita suka tuh ya, maksudnya kalau misalnya lagi seneng terus kita posting lagu yang seneng terus tentang si pasangan kita. Terus juga kalau misalnya kita lagi kangen kita buat lagu kangen. Ya maksudnya nggak perlu kita tag nama si gebetan kita. Ya pasti dia juga bakalan ngerti kalau kok dia pasang lagu ini ya, kok dia buat lagu ini ya, atau misalnya kok dia buat quotes tentang ini ya, kok dia nge-share tentang ini ya. Ya terkadang kan dia pasti kegeeran juga dan jadinya kayak langsung kodenya itu langsung dapat. Jadi kamu juga nggak bisa jual mahal juga kalau misalnya mau sama si gebetanmu ini. Dan lucu aja kan kalau misalnya kamu gayanya pengen jual mahal tapi buat story tentang si gebetanmu, itu nggak banget. Nah terus kemudian yang keempat di sini tuh jangan pernah buat dia melihatmu seakan-akan seorang player. Kayak tanpa si gebetan ini kita kayak bisa dapetin yang lain. Jadi kayak image yang jelek juga untuk kamu nantinya ke dianya. Istilahnya tuh kayak buat dia, maksudnya buatlah kesan bahwa mendapatkan emas, dalam kutip kamu maksudnya ya, itu lebih susah daripada mendapatkan kuningan. Nah buatnya tuh kayak gitu. Kalau di awal-awal mungkin bisa buat agak dingin dulu gitu. Jadi kayak haha, terus kayak WKWK udah. Jadi kayak kamu pengen lihat responnya dia gimana. Tapi jangan keterusan ya. Maksudnya tetap kalau memang udah go with the flow, udah mulai cair suasananya ya ikut aja gitu. Jadi cair juga. Ini cuma bener-bener di awalnya aja gitu. Jangan keterusan jual mahalnya, ntar jadinya nggak laku. Terus kemudian yang terakhir di sini adalah jangan pernah untuk memperlakukan gebetanmu seperti seolah-olah dia itu pacar kamu, padahal kalian tuh belum jadian. Jadi kayak kamu udah kayak selalu ngingetin dia, terus nanyain dia udah makan atau belum. Terkadang ini juga menurutku agak aneh sih, maksudnya kayak kenapa harus ditanyain udah makan atau belum, makan pagi, makan siang, makan malam. Tiap orang itu udah punya kewajiban untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi nggak perlu ditanya, it's okay. Maksudnya di sini adalah terkadang kalian udah terlalu memperlihatkan rasa sayang itu, padahal kalian juga belum jadian, belum jadi apa-apa, belum ada ikatan, terus kayak gitu kan jadinya nanti tuh sayangnya bakalan dia buat expect yang lebih tinggi lagi. Maksudnya belum jadian aja udah kayak gini ya, berarti dia nanti kalau misalnya jadian dia harus lebih sayang lagi ya gitu. Padahal kan kalau misalnya nanti jadiannya udah lama nih, semakin lama biasanya kan kita lebih cenderung kayak anggap pacar itu jadi kayak sahabatnya kita kan. Maksudnya kayak ya udah kalau aku mau ketawa, kalau aku mau
mau fokus belajar ya fokus belajar dulu, kalau aku mau fokus kerja ya fokus kerja dulu. Jadi semuanya itu lakukanlah sebagaimana dia seorang gebetan, jangan lakukan dia kayak udah pacar gitu, Moveoners. Nah itu dia 5 cara jual mahal saat PDKT, dan kalau emang kalian mau ngelakuinnya dipersilahkan banget. Tapi ingat ya, lakukan sewajarnya. Jadi kayak di awal-awal doang, go with the flow. Kalau memang udah mencair, ya udah cair aja gitu. Dan sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian mau dengerin podcast Lupain Mantan, boleh banget. Itu bisa didengerin di Spotify, di YouTube juga. Nah, kalau misalnya kalian ada ide, boleh banget untuk komen di kolom komentar di bawah. Dan kita bakalan coba untuk ngasih kamu pembahasan tentang idenya kamu gitu. So, see you in the next podcast. Sampai jumpa, Moveoners.